Lah itu udah ditutup itu Gus. Mana? Padepokan itu. Padepokan apa? Padepokan apa tadi? Nurjet. Nurjet. Nah, Udah terbongkar. alhamdulillah, sahabat-sahabat. Jadi saya sedihnya begini. Kenapa sih tidak mendengarkan suara saya 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu, saya ini mau curhat ya sahabat-sahabat. Sudah saatnya akan saya utarakan, saya akan berbicara di sini karena sudah 2 tahun yang mengendam, saya sembunyikan ya. Sudah 2 tahun saya sembunyikan di media, tapi sebelumnya saya sudah koordinasi sama teman-teman juga. Banyak. Saya banyak hal, ada beberapa. Saya juga mohon maaf, Bang TIJ. Sebetulnya saya sama beliau juga baik dan saya sering komunikasi sama beliau, sama Mas Marcel pesulap merah. Saya juga sebelum Marcel alias pesulap merah ini datang ke Blitar, saya sudah komunikasi dulu, saya sudah kasih saran-saran dan sebagainya. Dan di sini 2 tahun yang lalu saya sowan kepada Abah Yai Romo Yai, apa namanya, Syekh Kiai Haji Agus Barnawi, Agus Hamid Barnawi ya. Itu guru saya dan gurunya Samsudin di Gunung Lawu. Nah, kalau pengen tahu Joko Arek, paham lah Joko Arek itu yang ada di Gunung Lawu juga, dekat sama padepokan saya karena beberapa kali Joko Arek juga main ke tempat padepokan saya tapi tidak pernah di live beberapa kali ya. Dan saya dengan Joko Arek sudah banyak ngobrol bla 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 bla. Intinya begini. Saya hidup berjalan itu untuk umat. Saya sudah mewakafkan diri saya untuk agama dan untuk negara. Yang artinya saya siap membantu negara, kepolisian, Polri, TNI, saya siap membantu semampu saya dan sesuai dengan bidang saya, yaitu bidang spiritual. Intinya ingin menangkap penjahat, kita harus berpura-pura menjadi penjahat dan kita harus masuk ke dunia penjahat. Kalau kita ingin menangkap kancil ya kita harus seperti kancil, begitu ya, kita harus masuk ke kandang kancil. Kalau kita nggak bisa masuk ke kandang kancil, kita tidak bisa menangkap kancil tersebut. Seperti itu. 2 tahun yang lalu saya sowan kepada Abah Yai Romo Yai. Saya sowan, saya bertanya, Abah Yai, ada saudara saya Udin Brewok yang nggak pernah dicukur brewoknya, mungkin nggak punya silet, nggak punya kerokan brewok, atau mungkin punyanya kerokan teng. Nah, saya bertanya sama Romo Yai, sama Abah Yai, A sampai Z saya ceritakan bahwa pengobatannya pakai trik-trik dan sebagainya, kelapa, keluar air tanah, keluar darah, keluar paku, keluar beling, keluar rambut, keluar kawat, keluar jarum dan sebagainya. Saya praktekkan di depan Romo Yai, saya praktekkan dan Romo Yai kaget. Ini benar gak? Benar Abah Yai. Dan saya mengatakan demi Allah ini benar. Dan bahkan melakukan keris geledek atau keris apa sih, keris petir atau apa. Dan itu saya pernah beli atau pernah punya keris itu kalau nggak salah tahun 2013 yang lalu. Waktu saya masih nyantri di Banten, saya beli itu buat apa? Buat nyetrum belut. Jadi sahabat-sahabat, lantas apa yang di perbincangan saya dengan guru Abah Yai, Romo Yai mengatakan kalau memang yang kamu katakan itu benar, ingatkan saudaramu sebelum jauh melangkah, sebelum kelewatan batas, kata Romo Yai. Saya siap, insya Allah sendiko dawuh. Sendiko dawuh itu samina wa atokna. Samina wa atokna itu apa ya? Menjalankan perintah apa yang dikatakan guru. Jadi guru memerintahkan saya untuk menegur atau mengingatkan si Udin Brewok ini. Saya telepon 2 kali, tidak diangkat. Saya chat WA, WhatsApp beberapa kali, dan pernah 2 kali untuk supaya mampir di rumah saya, ternyata tidak mampir dan bahkan nomor saya diblokir. Pertama ya, yang sebagian permasalahannya. Terus saya mengingatkan, Kang, kita sudah terkenal, kita sudah viral di YouTube, sudahlah, nggak usah bermain-main trik-trik seperti itu. Tugas kita hanya mendoakan umat, mendoakan orang yang sedang sakit ingin sembuh, nggak perlu dimintain uang. Toh juga orang yang datang ke tempat kita pasti akan memberikan amplop. Mereka punya rasa welas asih karena mereka masyarakat yang datang ke tempat padepokan kita itu ingin berobat dan ingin jumpa, ingin ketemu sama kita. Nah, secara tidak langsung mereka akan mengeluarkan amplop walaupun kecil ataupun banyak, kita tidak tahu. Yang terpenting kita terima dengan lenggowo, kita terima dengan ikhlas. Nah,
Tapi tidak pernah didengarkan cerita saya ataupun penjelasan saya ataupun teguran saya tidak pernah didengarkan. Bahkan si Udin Brewok pernah mengatakan di depan spiritual-spiritual yang lain seperti Gus Idris pernah waktu membantu si Udin Brewok melawan nenek-nenek penyihir, nenek-nenek siluman, nenek-nenek salmon kalau saya mengatakan ya, nenek-nenek salmon karena pakai wig. Nah, pakai wig putih, masa rambut ubanan kok rambutnya warnanya silver? Kan nggak mungkin. Nah, jadi si Udin Brewok ini pernah mengatakan di depannya Gus Idris, bahkan di depannya beberapa spiritual mengatakan si GNS Nur Samsun itu haram datang ke padepokan saya. Mohon maaf, cuy. Nah, saya tidak sudi datang ke padepokannya dia juga. Mohon maaf. Kenapa? Sebelum dia mengatakan seperti itu, saya HP-nya dibuat live ini. Saya ada buktinya sahabat-sahabat. Jadi Pak Nur Amin, kalian pasti pernah dengar warga Blitar, khususnya warga Blitar, Harjowinangun, Harjowinangun atau Harjowinangun ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon diralat ya sahabat-sahabat kalau salah. Jadi warga Harjowinangun ini ada salah satu pengusaha namanya Pak Nur Amin. Beliau pemilik sah dari rumah makan Omah Londo. Ada sedikit permainan anak-anak kecil di dalamnya. Beliau datang ke padepokan saya siang sampai malam itu ngobrol banyak-banyak tentang Samsudin, tentang si Udin Brewok. Nah, mohon maaf ya. Nah, si Udin Brewok ini dibahas sama Pak Nur Amin. Pak Nur Amin bilang sama saya, Gus, tolong bantu saya. Saya bilang, bantu apa Pak? Saya kan nggak tahu apa-apa. Gini Gus, perkenalkan nama saya Nur Amin dan teman saya ini namanya Pak siapa lupa. Ada fotonya di situ. Nanti saya upload di komunitas ya. Beliau mengatakan, Gus tolong jangan direkam ya. Ini saya pengen curhat. Saya pertama kali orang yang membantu mendirikan, membangun padepokan Nurjet Sejati. Nah, beliau Pak Nur Amin sebagai ketua atau pimpinan Yayasan Padepokan Nurjet Sejati. Setelah berjalan beberapa tahun, Pak Nur Amin diusir atau alias tidak pernah dianggap. Nah, terjadilah perselingkuhan antara si Udin dengan Zuni, si penyanyi ini. Si Udin curhat ke tempatnya Pak Nur Amin, akhirnya dinikahkan sama Pak Nur Amin, dibantu menikahkan. Ya, padahal si Udin Brewok dengan Zuni ini statusnya adalah kakak beradik angkat, kakak adik angkat. Karena apa? Si Udin Brewok datang ke Blitar. Ini kurang lebihnya curhatan dari Pak Nur Amin seperti itu. Ini saya akan menjelaskan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Ini ya, saya baru terbuka. Selama 2 tahun saya memendam atau merahasiakan di media. Dan di sini Pak Nur Amin cerita bahwa si Udin Brewok sama si Yuni penyanyi dangdut gagal ini selingkuh. Karena si Yuni ini adminnya atau asistennya, sekretarisnya. Nah, Witing Tresno jalaran saka kulino, cinta itu karena dimulai dari keterbiasaan ketemu, akhirnya terjadilah sebuah kikuk-kikuk alias ya open BO lah. Lanang karo wedok itu kalau keluar masuk hotel gimana sih? Nah, open BO, nah, alasannya pemagaran di mana gitu kan? Alasannya pemagaran atau undangan atau apa ternyata janjian sama Yuni atau apa. Ini saya tidak memelintir tetapi apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Nah, dan di situ Pak Nur Amin masih hidup. Nah, terus ketahuan sama istri tua, istri pertama, karena sebelum sama Yuni si Udin ini katanya sudah pernah menikah. Tapi diceraikan istri yang keduanya, nggak tahu berapa bulan terus diceraikan, mungkin sudah nggak enak selakangannya atau gimana ya, asem atau gimana, kecut lah. Dan di situ Pak Nur Amin cerita sama saya meminta bantuan supaya menyadarkan si Udin Brewok. Tapi saya mohon maaf Pak, kalau mau saya bantu, yuk kita live. Si Pak Nur Amin tidak berani, nggak mau. Gus, boleh nggak tanpa saya jangan dimasukkan ke YouTube. Takutnya nanti saya dengan si Udin bermasalah, katanya begitu, takut berantem lah, takut apa. Pesannya Pak Nur Amin begini, saya masih ingat, demi Allah, demi Rasulullah, bahkan saya mengatakan demi syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Nur Amin mengatakan, Gus, untuk memberantas tikus tidak harus membakar kandangnya, tidak harus membakar gudangnya, cukup dibantai tikusnya, gimana caranya tanpa merusak kandangnya itu. Nah, saya mikir gimana ya caranya ya. Akhirnya berjalan waktu, seiringnya waktu, saya memiliki ide. Saya memiliki rencana. Seperti itu ya, salah satunya sampai sekarang. Dan beberapa tempo yang lalu, live streaming saya pernah mengatakan, saya berjanji tahun ini, dia akan masuk penjara. Dan itu janji saya. Dan insya Allah Padepokan akan ditutup. Nah,
Itu janji saya. Insya Allah tahun ini ya, tahun ini kita buktikan ya, sahabat-sahabat, kita buktikan. Saya mengucapkan memberikan apresiasi kepada saudara saya pesulap merah Marcel, dan di sini Anda hebat, Anda luar biasa, tidak sia-sia. Sebelum Anda atau sampean datang ke Blitar ke tempatnya si Udin Brewok, komunikasi teleponan sama saya, chattingan sama saya, sebetulnya saya sudah mewanti-wanti atau memberikan arahan kepada pesulap merah juga sebelum berangkat ke sana, atau dikala sampai di sana temui dulu Pak Nur Amin, nanti Pak Nur Amin akan membantu. Dan alhamdulillah sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sebelum Bang TIJ ya kena ujian, saya sering komunikasi dengan Bang TIJ juga, membahas tentang youtuber lah, membahas tentang youtuber. Begini intinya, saya mengingatkan kepada teman-teman youtuber yang merasa mengaku guru-guru spiritual atau yang mengaku al-hikmah, yang mengaku ya, ini tolong dipahami bahasa tubuh saya, psikologi saya, yang mengaku. Nah, ingat, gerbek dukun settingan terserah, silahkan, tapi jangan pernah cabul, jangan pernah memeras masyarakat, jangan pernah menipu dalam pengobatannya. Medis katakan medis, non medis katakan non medis. Jadi saya menyatakan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Desa Harjowinangun yang mungkin beberapa waktu yang lalu dikala ada saudara saya Marcel alias pesulap merah datang ke sana, sedikit ada gesekan ataupun kesalahpahaman ataupun apalah alasannya saya tidak tahu, ataupun mungkin ya saya nggak tahu lah. Dan untuk hari ini saya acungi jempol untuk Pak Lurah, Kepala Desa Harjowinangun, dan saya salut kepada masyarakat. Kalau memang ditutup padepokan tersebut, silahkan, dan saya menghargainya dan saya mendukung penuh bila mana mau ditutup, karena kalau masih dibuka akan terus berjalan seperti itu. Pengobatannya trik-triknya akan berjalan terus. Banyak sekali trik-trik yang dia lakukan yang tidak masuk ke media, banyak sekali. Dan ada poin satu, ada puluhan korban-korbannya si Udin itu datang ke saya curhat, nangis-nangis, keluar banyak uang dan sebagainya, meminta bantuan sama saya, tapi saya suruh lapor ke polisi, mereka tidak berani ya, mereka tidak berani. Saya bahkan, Bu, Pak, Mas, tolong lapor ke polisi, saya siap membantu untuk mendampingi. Ternyata masyarakat yang menjadi korbannya si Udin Brewok ini tidak berani melaporkan ke polisi, walaupun saya sudah menawarkan diri untuk menemani atau untuk mengawal. Ternyata banyak yang tidak berani. Adapun tentang saya dengan Samsudin, sebetulnya saya kasihan karena apa? Suara saya tidak pernah didengarkan, ya, suara saya tidak pernah didengarkan. Mungkin dia menganggap dia kaya, mungkin dia menganggap dia itu tampan, ganteng, keren, mungkin dia menganggap dia itu banyak uang, mungkin dia menganggap banyak istri, mungkin dia menganggap padepokannya besar. Oke lah, is oke. Saya memang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, ya. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa, salam putar tasbih.